di Polikarpus ini. Sebelumnya saya ingin mengetahui identitas ibu dengan atas nama siapa, umurnya berapa ibu, pekerjaan sehari-harinya, untuk alamat tempat tinggal di mana ibu? Oke, baik. Sebelumnya saya ingin mengetahui status perkawinan apakah ibu sudah menikah? Sudah. Oke, baik. Ibu datang kemari dengan tujuan apa ya ibu? Saya mau pasang KB dong. Pasang KB. Nah, jadi untuk ibu apakah untuk udah punya anak berapa ya? Saya sudah punya anak satu. Oke. Jadi di sini sebelum saya melakukan pemasangan KB, saya akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap ibu. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Oke, baik. Pertama itu saya meminta ibu untuk menaruh dua tumit pada dudukan. Jika tidak ada dudukan, saya meminta ibu menaruh kedua kaki di tepi luar ujung meja. Tutupi ibu dengan duduk atau bundar. Setelah itu saya mencuci tangan dan menggunakan handscoon standar WHO, menyalakan center dan mengarahkan ke daerah genital. Baru sebelum melakukan pemeriksaan saya menyentuh paha sebelah dalam ibu sebelum menyentuh daerah genital biar ibu tidak terkejut. Kemudian saya akan memperhatikan labia, klitoris dan perineumnya apakah terdapat kelainan atau tidak. Kemudian saya memisahkan labia mayora dengan dua jari, memeriksa labia minora, klitoris, mulut uretra dan mulut vagina. Ya, kemudian saya akan mempalpasi pada labia minora apakah terdapat ganjalan, distas ataupun nyeri. Rasakan apakah tidak ada ketidakberaturan ataupun menurun. Kemudian saya memeriksa kelenjar skinnya untuk melihat adanya keputihan dan nyeri dengan telapak tangan menghadap ke atas, masukin jari telunjuk dalam vagina dan dengan lembut mendorong ke atas mengenai uretra dan memerah kelenjar pada kedua sisi dan kemudian langsung ke uretra. Kemudian saya akan memeriksa kelenjar Bartolinia apakah terdapat kelainan sama seperti tadi, masukin jari telunjuk dalam vagina sisi bawah tapi mulut, vagina dan meraba dasar masing-masing labia mayora. Kemudian saya meminta ibu untuk mengendam ketika menahan labia dalam posisi terbuka. Periksa apakah terdapat ganjalan pada dinding anterior ataupun posterior vagina. Kemudian saya akan melihat perineumnya apakah terdapat kelainan seperti parul, lesi, inflamasi ataupun keretakan kulit. Baik, setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan dengan spekulum. Mengambil spekulum bipal dan menunjukkannya kepada ibu, menjelaskannya apa yang akan dilakukan. Kemudian saya memasukkan spekulum pertama ditaruh dulu di bipalnya biar ibu tidak terkejut. Kemudian masukkan spekulum sepenuhnya dan buka sosok bebek kemudian di vagina. Pertama dari samping dan putar 45 derajat. Kemudian dibuka setelah perlahan. Kemudian saya akan melihat cervix, lalu perhatikan warna, posisi, kehalusan permukaan ataupun discharge. Jika cervix mudah berdarah atau terdapat mukus, ambil spesimen untuk pewarnaan gram dan tes apakah terdapat gonorrea ataupun chlamydia. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan spekulum, saya akan melepas spekulumnya. Pertama dibuka kuncinya, lalu dibuka 60 derajat, kemudian ditarik. Kemudian spekulumnya ditaruh di larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan manual. Pertama-tama saya akan membasahkan jari telunjuk dengan jari tengah dengan air bersih. Setelah itu saya akan memisahkan kedua labia dengan dua jari tangan abdomen, lalu masukkan ujung jari telunjuk dan jari tengah tangan pelvis ke dalam vagina. Ketika memberi tekanan ke bawah, tunggu sampai otot perineum menjadi relax atau lemas. Secara bertahap masukkan kedua jari sebelumnya sampai menyentuh cervix. Memutar kedua telapak tangan menghadap ke atas dan ikuti mukosa vagina anterior sampai cervix tersentuh. Rasakan panjang, ukuran, dan bentuk cervix. Perhatikan posisi dan konsistensinya. Kemudian menggerakkan cervix dengan lembut dari satu sisi ke sisi lain dengan kedua jari. Periksa apakah ibu merasa sakit. Dengan telapak tangan menghadap ke atas, letakkan kedua jari di rongga belakang cervix untuk meraba rahim. Kemudian meletakkan tangan lain pada abdomen di tengah antara pusar dan tulang pubis. Perlahan-lahan menggeser tangan pada abdomen ke arah sisi pubis dengan menekan ke bawah dan ke depan dengan telapak jari-jari tangan. Pada saat yang sama, tekan ke atas dengan kedua jari tangan yang berada dalam vagina, berusaha untuk menangkap rahim di antara kedua tangan. Mempalpasi uterus dan memeriksa
ukuran, bentuk, letak, konsistensi, mobilitas, dan jari. Setelah itu mencari ovarium dengan meletakkan jari-jari tangan yang ada di dalam vagina dengan ujung jari pada lateral fornix. Menggerakkan tangan yang berada pada abdomen ke sisi yang sama dan lateral terhadap rahim. Ke depan dengan telapak jari-jari tangan. Pada saat yang sama tekan ke atas dengan kedua jari tangan yang berada dalam vagina, berusaha untuk menangkap rahim di antara kedua tangan. Mempalpasi uterus dan memeriksa ukuran, bentuk, letak, konsistensi, mobilitas, dan jari. Setelah itu mencari ovarium dengan meletakkan jari-jari tangan yang ada di dalam vagina dengan ujung jari pada lateral fornix. Menggerakkan tangan yang berada pada abdomen ke sisi yang sama dan lateral terhadap rahim. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan rektum vagina. Pertama saya memakai sarung tangan yang dicelupkan ke dalam larutan klorin. Perlahan-lahan masukkan jari tengah ke dalam rektum dan jari telunjuk ke dalam vagina. Meminta ibu untuk menghembuskan nafas agar lebih santai. Tekan dengan kencang dan dalam dengan tangan berada di tulang pubis, sementara jari-jari berada dalam vagina dan rektum menekan serviks secara aktif. Meraba permukaan rahim untuk mengetahui apakah terasa halus. Memeriksa apakah ada nyeri atau massa di antara rahim atau rektum. Setelah selesai memeriksa, keluarkan kedua jari secara perlahan. Baik, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya dengan Dr. Yusuf Sebelum yang bertugas di Polri Parameter ini. Sebelumnya saya ingin mengetahui identitas Ibu dengan artis Mas siapa? Kemudian berapa? 32 tahun dok. Pekerjaan sehari-harinya apa ya? Ibu rumah tangga. Untuk alamat tinggal di mana Ibu? Ampun dok. Oke, baik. Di sini saya ingin mengetahui Ibu datang kemarin dengan tujuan apa ya Ibu? Saya mau periksa sama tanya-tanya tentang PKB. Ibu, di sini saya ingin menanyakan, bisa Ibu ceritakan alat KB apa yang pernah Ibu pakai sebelumnya? Pil sih dok. Pil ya. Oke, baik. Ibu tadi mengatakan bahwa Ibu pernah memakai KB pil, ya kan? Jadi Ibu bisa menceritakan lebih lanjut apa masalah yang Ibu hadapi sekarang? Saya kan sudah lupa kan dok. Jadi kayak efektifnya Jadi saya mengerti dengan kekhawatiran Ibu. Jadi apakah sekarang Ibu sudah punya pilihan alat kontrasepsi lainnya? ya sih dok. Kondom tapi kayaknya saya pengen spiral. Jadi bisa Ibu ceritakan informasi apa yang Ibu tahu tentang spiral ini? Yang saya tahu kan dok, kayaknya spiralnya itu dalam jangka waktu yang panjang ya dok. Sepertinya pengetahuan Ibu tentang metode spiral sudah cukup baik. Betul Ibu, dengan spiral haid Ibu akan teratur setiap bulannya dan metode itu bisa dipasangnya untuk 10 tahun. Baik Bu, saya akan mencoba menjelaskan beberapa macam alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi itu ada bermacam-macam. Yang pertama itu ada pil KB seperti yang sudah pernah Ibu gunakan. Ada suntik KB 1 bulan dan 3 bulan. Dan susuk KB, ada spiral dan kondom. Jadi ini Bu, contoh alat kontrasepsinya ini yang namanya suntikan. Ini yang 1 bulan dan ini yang 3 tahun. Lalu untuk efektivitasnya untuk mencegah kehamilan kira-kira 99,7%. Tapi kelemahannya bisa terjadi gangguan haid dan perubahan berat badan Ibu. Kalau ini Bu namanya kondom. Ini dipakai oleh si bapak, efektivitasnya cukup tinggi yaitu 98%. Dimana kondomnya itu dipakai sebelum melakukan hubungan seksual. Kelemahan kondomnya harus selalu tersedia dan ada juga yang sering kelupaan Ibu.
Ini Bu, ada juga namanya spiral yang Ibu sampaikan tadi. Spiral ini dimasukkan ke dalam rahim, lalu terbuat dari plastik kecil, fleksibel yang menjadi tembaga, dan waktu penggunaannya dalam jangka 10 tahun. Kelemahannya Ibu harus memeriksa posisi benang spiral, tapi itu pada awal pemesanan saja. Setelah tidak ada keluhannya sekali-sekali saja. Dengan memakai spiral head, Ibu akan teratur setiap bulannya Ibu. Oke. Jadi bagaimana Ibu, apakah Ibu sudah mengerti tentang berbagai alat kontrasepsi yang saya jelaskan Ibu? Apakah ada keterangan saya yang tidak Ibu mengerti? Mengerti semua. Baik. Bagaimana Ibu kira-kira pendapat suami Ibu kalau Ibu memutuskan untuk berkawin kembali? Bagaimana pendapat suami Ibu? Apakah Ibu bersedia? Bersedia sih dok, suami saya. Jadi untuk setelah Ibu mendengarkan penjelasan dari saya tentang beberapa alat kontrasepsi beserta efek sampingnya, metode mana yang paling mungkin sesuai dengan buat Ibu? Spiral. Spiral. Oke.